Disinilah akhirnya. Neraka bukan hanya tempat bagi para pembunuh atau penyembah berhala, tapi juga bagi seorang anak yang menukar surga dengan amarah. Inilah dia, terpenjara dalam kobaran dosa yang dia bangun sendiri. Dan semua berawal dari satu hal, durhaka pada ibunya. Saat semua orang menangis di atas liang lahatnya, di bawah sana dia tidak disambut damai. Siapa Tuhanmu? Lidahnya kaku. Apa agamamu? Matanya berputar ketakutan. Dari semua amalnya, tak satu pun mampu menyelamatkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah kalimat ini. Ibunya tidak ridho, dan sejak itu kuburnya tak pernah luas. Tanah terus menekan hingga tulangnya saling menghimpit. Mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli, Tuhan. Ampunkan aku. Mati itu datang tanpa persiapan, dan ketika ajal menjemputnya, tak ada tangan ibu yang menggenggam, tak ada tangis keluarga yang menyebut namanya. Dia pergi seperti bagaimana dia hidup dalam kesendirian dan kemarahan. Malaikat maut datang bukan dalam rupa yang tenang, tapi membawa wajah murka, menarik ruhnya dengan paksa. Di detik terakhir, ia ingin memanggil ibu, tapi lidahnya sudah tidak diberi izin. His heart rate is getting dangerously high. Dunia memujanya, jabatan, kekayaan, kekuasaan, semua ada di tangannya. Tapi hatinya mati, ibunya hanya dianggap beban. Ia pernah berkata, "Jangan ikut campur hidupku, kau tidak tahu apa-apa." Tangan yang dulu mengelus kepalanya, kini ia tepis dengan angkuh. Dan setiap kali ibunya menangis, langit mencatat dan bumi bersaksi. Hukuman penting, Bu. Ya ampun, tapi maafin Ibu, Nak. Ibu tidak sengaja. Ibu kesini kangen sama kamu, Nak. Dan bawa makanan kesukaan kamu. Ini yang bikin Panji gak suka sama Ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji.
Semua bermula ketika dia mulai mengenal kebebasan. Teman-temannya bukan sahabat. Ibu melarang, tapi dia berkata, "Aku bukan anak kecil lagi, Bu." Ibu berdoa malam demi malam, tapi dia sibuk berpesta di atas doa yang ia abaikan. Dan saat pagi datang, ibunya hanya bisa menangis, melihat anaknya makin jauh, makin asing. Dulu, saat ia demam, ibunya rela tak tidur semalaman. Saat ia menangis, ibunya peluk tanpa tanya. Ketika tak ada uang untuk makan, ibunya rela tak makan, asal anaknya kenyang. Tapi semua itu kini hanya memori yang ia kubur. Dia lupa bahwa surga itu pernah berada di bawah kaki ibunya. Sang ibu meninggal sebelum melihat anaknya berubah. Dia pergi dengan mata terbuka, menatap pintu, berharap anaknya pulang. Tapi anaknya tak pernah datang. Bahkan di pemakamannya pun dia tak sempat hadir. Dan sejak hari itu, doa seorang ibu berhenti mengalir. Allahu Akbar, Ini bukan kisah fiktif. Ini adalah peringatan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho ibu, dan jika kau kehilangan doa itu, siapa yang akan menyebut namamu saat kau mati? Jika ibumu masih hidup, peluk dia sekarang, cium tangannya, sebelum tangan itu tak bisa lagi membalas pelukan.